Apa kabar sahabat berkisah? Bayangkan pemuda sederhana berpakaian lusuh datang dengan niat tulus melamar Amanda, bunga desa yang ia cintai. Namun penghinaan dan seember air dingin menyambutnya. Tak ada yang tahu karung goni yang ia bawa berisi 10 miliar. Rahasia itu kelak membuat Amanda menyesal seumur hidup. Terima kasih yang sudah subscribe, semoga rezekinya tambah lancar dan dilunaskan segala hutangnya. Di sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota besar, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Arif. Ia dikenal masyarakat sebagai sosok yang ramah, sopan, dan berhati baik. Meski penampilannya sering membuat orang salah menilai, pakaian yang ia kenakan hampir selalu terlihat lusuh. Sebab ia jarang membeli baju baru. Kehidupannya memang sederhana. Namun ada sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar pakaian atau harta. Ketulusan hati dan kerja keras. Sejak usia belasan tahun, Arif sudah bekerja banting tulang. Ia pernah jadi buruh tani, kuli bangunan, bahkan sesekali ikut memulung barang bekas untuk dijual, demi bisa bertahan hidup. Warga desa kerap melihatnya memanggul karung goni besar ke sana kemari, hingga tak sedikit yang melekatkan stigma pemulung kepadanya. Padahal tanpa ada yang tahu, Arif sebenarnya menyimpan sebuah rahasia besar yang ia jaga bertahun-tahun. Setiap receh yang ia dapat, setiap rupiah hasil keringatnya tak pernah ia habiskan untuk kesenangan. Ia tabung sedikit demi sedikit dengan kesabaran yang tak pernah goyah. Bertahun-tahun berlalu, jerih payah Arif berubah menjadi sebuah harta yang luar biasa besar, 10 miliar rupiah. Uang itu tidak ia simpan di bank, melainkan dalam ikatan-ikatan rapi yang kemudian ia letakkan di dalam karung goni sederhana. Karung itu mungkin tampak hina di mata orang lain, namun bagi Arif itu adalah simbol perjuangan, simbol kerja keras, dan simbol cinta. Karena uang itu ia kumpulkan untuk satu tujuan, melamar Amanda, gadis pujaan hatinya. Amanda adalah bunga desa cantik dan menawan, dengan wajah ayu yang selalu jadi pembicaraan. Setiap lelaki di desa pasti pernah menaruh hati padanya. Rambut panjangnya yang hitam terurai selalu memikat pandangan, dan senyumnya mampu membuat dada bergetar. Namun, Amanda juga dikenal anggun sekaligus agak tinggi hati. Baginya, martabat dan penampilan adalah segalanya. Ia selalu memilih bergaul dengan orang-orang berada, sehingga tak heran ia memandang rendah mereka yang tampak sederhana. Bagi Arif, Amanda adalah cahaya. Sejak kecil ia menyimpan perasaan. Meski tak pernah berani mengungkapkan, ia tahu dirinya bukan siapa-siapa. Namun setelah bertahun-tahun bekerja keras mengumpulkan uang tanpa kenal lelah, keyakinan itu muncul. Mungkin sekarang ia pantas melangkah. Mungkin saat ini ia bisa berdiri di depan Amanda. Bukan hanya sebagai pemuda miskin, melainkan sebagai pria yang siap memberi masa depan. Pagi itu, Arif menatap dirinya di cermin tua di rumahnya. Ia merapikan rambut, mengenakan kemeja terbaik yang ia punya. Meski warnanya sudah agak pudar, celananya sederhana, sepatunya pun bukan sepatu baru. Namun, hatinya mantap. Ia memanggul karung goninya, mengikatnya erat dengan tali. Karung itu berat, tapi langkahnya ringan. Sebab dalam hatinya ada harapan besar membawa karung itu ke rumah Amanda dan melamarnya dengan tulus. Di sepanjang jalan, beberapa warga desa melihat Arif. Beberapa menatap kasihan, beberapa yang lain berbisik-bisik sambil tertawa kecil. Arif ke rumah Amanda membawa karung goni. Mau apa dia? Pasti mau menjual barang bekas lagi, ucap seorang bapak sambil geleng kepala. Seorang ibu menambahkan, kasihan. Iya, Amanda itu bunga desa masa dipinang pemuda lusuh itu. Mana pantas. Amanda duduk anggun di teras rumah besar keluarganya dikelilingi pot bunga yang tersusun rapi. Hari itu, ia mengenakan gaun berwarna biru muda yang membuat kulitnya tampak semakin cerah. Rambut hitamnya dibiarkan terurai berkilau diterpa sinar matahari sore. Dari kejauhan, ia tampak seperti seorang putri desa yang selalu menjadi pusat perhatian. Beberapa pemuda yang lewat tak bisa menahan diri untuk melirik, lalu berbisik-bisik di antara mereka tentang betapa cantiknya Amanda hari itu. Namun, Amanda meski dikelilingi pujian selalu menuntut sesuatu yang lebih tinggi. Ia merasa dirinya layak mendapatkan lelaki kaya,
mapan, berpendidikan, dan bergengsi. Tidak pernah terlintas sedikit pun di benaknya untuk menerima cinta dari seseorang yang sederhana, apalagi dari Arif, pemuda yang sering terlihat lusuh dengan karung goni di pundaknya. Ketika Arif akhirnya melangkah masuk ke halaman rumah Amanda dengan wajah penuh tekad, Amanda langsung memperhatikan. Matanya menyipit, keningnya berkerut. Senyum sinis segera terbit di bibirnya. Arif dengan pakaian seperti itu membawa karung kotor pula, pikirnya sambil menahan tawa kecil. Amanda berdiri dari kursinya, melipat kedua tangannya di dada. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat mulai berhenti, penasaran dengan pemandangan itu. Mereka saling berbisik, itu Arif, mau apa dia ke rumah Amanda?" Suasana perlahan menjadi ramai, tapi Amanda tidak peduli. Ia justru merasa memiliki panggung untuk mempertontonkan betapa tidak sepadannya Arif dengan dirinya. Arif berhenti beberapa langkah di depan Amanda. Jantungnya berdegup kencang, napasnya terasa berat. Meski seluruh tubuhnya basah oleh keringat karena memanggul karung, ia berusaha menegakkan tubuh, menampilkan keberanian yang tersisa. Senyumnya tulus, matanya berkilat penuh harapan. Dengan suara bergetar, namun mantap, ia berkata, "Amanda, aku datang ke sini dengan niat baik. Aku ingin melamarmu. Aku ingin kau menjadi istriku." Sesaat suasana hening, beberapa orang yang mendengar langsung terperangah. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman tak percaya. Amanda menatap Arif lama, lalu mendadak tertawa keras. Tawanya nyaring, menusuk dan penuh ejekan. "Kau bilang melamarku, kau dengan pakaian lusuh seperti itu, dan karung kotor di bahumu," katanya lantang. Arif menunduk sebentar, tapi ia tak bergeming. "Aku tahu penampilanku sederhana, tapi cintaku padamu tulus, Amanda. Aku sudah lama menunggu saat ini." Jawabnya lirih namun tegas. Amanda mengangkat dagunya tinggi-tinggi, menatap Arif dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ia menutup hidung seolah mencium bau tidak enak. "Arif, dengar baik-baik. Kau itu siapa? Pemuda miskin yang bahkan bajunya compang-kemping. Setiap hari kulihat kau memanggul karung berkeliaran seperti pemulung gembel. Dan sekarang, kau berani-beraninya datang ke rumahku membawa karung itu pula untuk melamarku." Kerumunan warga semakin riuh. Ada yang merasa kasihan pada Arif. Ada pula yang hanya menonton dengan rasa ingin tahu. Namun, Amanda tidak berhenti di situ. Ia mendekat, menunjuk karung goni yang Arif panggul. "Apa itu?" "Mahar untukku." Kar bekas yang penuh sampah. "Jangan bercanda, Arif. Aku Amanda. Bunga desa ini tidak akan pernah sudi menikah dengan lelaki rendahan sepertimu." Kata-kata itu menusuk jantung Arif. Hatinya remuk mendengar ejekan gadis yang begitu ia cintai. Amanda berdiri tegak di depan Arif. Kedua tangannya terlipat di dada. Wajahnya penuh kesombongan. Senyumnya kini berubah menjadi tawa yang menghina. Suasana di halaman rumah semakin ramai. Beberapa tetangga sengaja berhenti. Sebagian pura-pura membeli jajanan di warung seberang agar bisa menyaksikan. Anak-anak kecil berlari-lari di tepi jalan, ikut penasaran dengan keributan itu. "Melamarku?" ulang Amanda dengan nada meninggi, seolah tidak percaya dengan keberanian Arif. "Kau ini bermimpi apa, Arif? Lihatlah dirimu. Bajumu lusuh, wajahmu penuh keringat, dan kau masih saja membawa karung butut itu. Kau pikir aku ini siapa? Aku Amanda, bunga desa, gadis yang diinginkan semua lelaki. Dan kau," ia menunjuk Arif dengan jari telunjuknya yang runcing. "Kau tidak pantas berdiri di sini, apalagi bicara tentang lamaran." Tawa kecil terdengar dari beberapa orang di kerumunan. Meski ada juga yang menunduk, merasa tidak tega. Arif menunduk, menggenggam erat karungnya. Suara bisik-bisik menusuk telinganya. Kasihan sekali Arif. Bagaimana mungkin ia berani melamar Amanda? Ada juga yang berkomentar sinis. Ya, pantas saja ditolak. Lihat saja penampilannya. Arif menarik napas dalam-dalam, lalu mencoba berbicara lagi. Suaranya bergetar, tapi matanya tetap menunjukkan kesungguhan.
Amanda, aku tidak datang untuk mempermalukanmu. Aku datang karena aku mencintaimu. Aku sudah lama memendam rasa ini. Aku tahu mungkin aku bukan orang yang tampak berharga di matamu. Tapi aku berjanji, aku akan membahagiakanmu dengan seluruh hidupku. Namun kata-kata itu justru membuat Amanda semakin murka. Ia merasa dihina oleh kejujuran Arif. Baginya, cinta tanpa penampilan dan status hanyalah omong kosong. Cukup, Arif, aku tidak mau mendengarnya lagi. Teriaknya, aku tidak akan pernah sekalipun dalam mimpi menikah dengan laki-laki rendahan sepertimu. Narasi N. Amanda melangkah masuk sebentar ke dalam rumah. Arif mengira gadis itu akan meninggalkannya begitu saja. Namun beberapa detik kemudian, Amanda kembali keluar dengan sebuah ember besar berisi air. Wajahnya penuh amarah, seolah ingin memberi pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan Arif. Semua warga yang melihat langsung terperangah. "Amanda, jangan begitu," bisik salah satu ibu-ibu. Tapi Amanda tak peduli. Ia berdiri di depan Arif yang masih memeluk karung goninya. Lalu, tanpa ragu, ia mengangkat ember tinggi-tinggi dan menyiramkan seluruh isinya ke tubuh Arif. Biur! Air dingin mengguyur kepala hingga kaki. Bajunya yang lusuh kini basah kuyup, rambutnya meneteskan air. Karung goninya ikut basah berat. Sebagian warga terdiam kaget, sebagian lain tak kuasa menahan tawa miris. Amanda dengan tatapan penuh kebencian menaruh ember kosong di lantai, lalu berkata lantang, "Itulah tempatmu, Arif. Basah, kotor, hina, seperti gembel pemulung. Jangan pernah bermimpi bisa masuk ke dalam hidupku. Kau pikir aku mau menerima lamaranmu? Tidak. Bahkan untuk melihatmu berdiri di depan rumahku saja aku merasa jijik." Suasana hening sejenak setelah kalimat itu terucap. Arif berdiri diam. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena hatinya terasa pecah berkeping-keping. Ia tidak melawan, tidak membalas, hanya menatap tanah basah di kakinya. Air dari bajunya menetes ke tanah, bercampur dengan debu yang kini berubah menjadi lumpur. Beberapa warga mulai merasa iba. "Kasihan sekali Arif, dihina seperti itu," bisik seorang lelaki tua. Tapi tak seorang pun berani maju membela. Amanda terlalu disegani dan tak ada yang mau berurusan dengannya. Arif mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca. Bibirnya gemetar mencoba menahan tangis. Namun, alih-alih marah, ia justru tersenyum getir. Senyum yang menyakitkan. Senyum seseorang yang berusaha terlihat tegar, padahal hatinya hancur. Langkah Arif terasa semakin berat setelah air satu ember mengguyur tubuhnya. Bajunya menempel erat di kulit. Sepatu lusuhnya mengeluarkan bunyi berdecit saat menginjak tanah becek. Karung goni di pundaknya kini lebih berat karena basah kuyup. Seolah menjadi beban yang tak hanya menghimpit tubuhnya, tetapi juga hatinya. Meski begitu, Arif tetap melangkah, tidak menoleh sedikit pun ke belakang. Di matanya, dunia terasa kabur. Air hujan buatan ember itu bercampur dengan air matanya sendiri. Namun, ia menahan diri. Ia tidak mau terlihat lemah di depan Amanda maupun warga desa. Senyumnya tetap ia paksa terukir. Meski senyum itu getir dan penuh luka, kerumunan warga yang masih berdiri di depan rumah Amanda hanya bisa terdiam. Mereka menyaksikan punggung Arif yang menjauh, membeku oleh campuran rasa iba dan kaget. Ada yang menunduk, tidak tega melihat penghinaan itu, ada pula yang saling berbisik lirih. "Kasihan sekali dia," ucap seorang ibu tua sambil mengelus dada. "Dia benar-benar tulus, aku bisa melihatnya," timpal seorang bapak dengan suara serak. Namun tak ada yang berani bersuara keras untuk membela. Amanda masih berdiri di teras rumah dengan wajah penuh kepuasan, seolah merasa dirinya telah menang melawan lelaki sederhana yang dianggapnya tak pantas. Sementara itu, di dalam hati Arif, suara kecil bergema. Mungkin memang aku tidak pantas untuknya. Mungkin cintaku terlalu hina baginya. Tapi setidaknya aku sudah berani mencoba. Ia menarik napas dalam, lalu melangkah semakin jauh, meninggalkan kerumunan yang masih terpaku. Dan di balik senyap langkah itu, tanpa ada yang tahu,
Setiap tetes air yang menetes dari karung goninya menyisakan jejak rahasia. Rahasia yang sebentar lagi akan terbongkar. Ketika Arif hampir hilang dari pandangan, seorang anak kecil yang penasaran berlari mendekati jalan setapak yang basah oleh air silaman tadi. Ia melihat ada sesuatu yang terlepas dari celah karung goni yang terbuka sedikit akibat basah. Anak itu berjongkok lalu memungut sebuah ikatan kertas yang tebal. Matanya membelalak. Ini uang, teriak anak itu polos sambil mengangkat ikatan uang Rp1.000 yang tebalnya lebih dari jari tangannya. Suasana kerumunan langsung gempar. Beberapa orang dewasa mendekat merebut ikatan uang itu dari tangan si anak untuk memastikan. Benar saja, itu bukan uang mainan, melainkan uang asli dengan ikatan rapi bernilai jutaan rupiah. Astaga, karung itu isinya uang, seru seorang lelaki paruh baya dengan suara bergetar. Iya benar, lihat ada lagi yang keluar, teriak seorang ibu menunjuk ke arah jalan yang basah, di mana beberapa lembar uang ikut terbawa arus air kecil. Kerumunan semakin heboh. Orang-orang mulai saling bertanya. Wajah mereka penuh keterkejutan. Berarti selama ini Arif bukan pemulung. Karbawa bukan berisi sampah. Suara-suara itu semakin keras menyebar dari mulut ke mulut. Beberapa orang bahkan berlari kecil ke arah Arif, mencoba memanggilnya. Arif, tunggu. Hei, Arif. Namun pemuda itu tidak menoleh. Ia terus melangkah dengan kepala tertunduk, tidak menyadari bahwa rahasianya baru saja terbongkar. Amanda yang masih berdiri di teras rumahnya pun mendengar kegemparan itu. Awalnya ia mengabaikan, mengira warga hanya memperbesar masalah kecil. Namun ketika ia melihat sendiri warga berbondong-bondong mengangkat ikatan uang yang tercecer, wajahnya langsung pucat pasi. Uang? Gumam Amanda, suaranya tercekat. Ia menoleh ke arah seorang ibu yang dengan jelas memegang ikatan uang tebal. Benar Amanda, ujar ibu itu dengan nada kecewa. Karung yang kau hina itu isinya uang banyak sekali. Jutaan, mungkin miliaran. Arif datang melamarmu bukan dengan tangan kosong. Dia datang dengan tulus, membawa semua yang dia punya. Amanda terhuyung, dadanya terasa sesak. Tangannya gemetar. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Uang miliaran rupiah dalam karung yang tadi ia siram, yang tadi ia hina sebagai barang pemulung. Suara-suara warga semakin riuh. Beberapa jam setelah kejadian itu, warga desa mulai membicarakan sesuatu yang mengejutkan. Karuni yang dibawa Arif ternyata tertinggal di dekat rumah Amanda. Salah satu tetangga yang penasaran membuka karung itu mengira hanya berisi barang bekas. Namun semua terdiam begitu melihat isi karung tersebut. Tumpukan uang dalam ikatan rapi menggunung hingga memenuhi karung. Mereka terbelalak. Sebagian berbisik-bisik, sebagian lagi bersuara keras memanggil warga lain. Astaga, ini uang asli, bukan mainan, seru seorang bapak tua dengan suara bergetar. Amanda yang sedang duduk di dalam rumah mendengar keributan itu. Ia keluar dengan wajah kesal, berpikir warga hanya membuat heboh. Namun begitu matanya menangkap kilauan uang dalam jumlah yang luar biasa, tubuhnya langsung lemas, nafasnya tercekat, dan jantungnya berdegup kencang. Tidak mungkin ini uangnya Arif, gumam Amanda. Suaranya hampir tak terdengar. Tetangga yang mengetahui kebenaran segera menjelaskan. Arif datang untuk melamarmu, Amanda. Karung ini buktinya. Ia membawa 10 miliar untukmu. Tapi kau malah mengusirnya dan menyiramnya dengan air. Kata-kata itu menusuk Amanda seperti ribuan belati. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, dan matanya mulai berkaca-kaca. Dalam sekejap, semua kesombongan dan kebanggaan yang ia junjung tinggi runtuh. Penyesalan yang terlambat. Malam itu, Amanda menangis tanpa henti di dalam kamarnya. Ia teringat wajah Arif yang penuh luka ketika dihina. Teringat tatapannya yang tulus, walau diperlakukan seperti sampah. Kenapa aku sebodoh ini? Kenapa aku begitu buta? Ratap Amanda sambil menutupi wajah dengan kedua tangannya. Ia baru menyadari bahwa cinta sejati tidak pernah diukur dari pakaian yang lusuh atau penampilan sederhana. Arif datang dengan niat suci, membawa ketulusan sekaligus harapan besar untuk membangun masa depan bersamanya.
namun ia justru membalasnya dengan penghinaan. Hari-hari berikutnya, Amanda mencoba mencari Arif, berkeliling desa, bahkan mendatangi rumah-rumah kerabatnya. Tetapi Arif sudah pergi. Tidak ada yang tahu kemana ia membawa hatinya yang hancur. Setiap kali Amanda melewati halaman rumahnya sendiri, ia selalu teringat kejadian saat menyiram Arif dengan air. Bayangan itu menjadi mimpi buruk yang menghantui sepanjang hidupnya. Aku kehilangan seseorang yang benar-benar mencintaiku. Seseorang yang seharusnya bisa membuatku bahagia. Bisiknya lirih suatu malam saat ia menatap bulan. Tapi semua sudah terlambat. Arif telah pergi bersama cinta dan rahasianya yang tak pernah bisa ia tebus dengan penyesalan. Amanda hanya bisa hidup dengan bayangan masa lalu. Menyesal seumur hidup karena menolak cinta tulus seorang pemuda sederhana. Yang sebenarnya adalah anugerah terbesar dalam hidupnya.